Halo semuanya, selamat datang di Kubernetes Community Days Indonesia 2021. Kita berada di track 3 saat ini, bersama saya Stefanus Nugraha. Hari ini kita akan ngomongin tentang GitOps, dan judul sharing saya saat ini adalah GitOps with Argo CD and Customized on Alto Network. Sekilas mengenai kantor saya saat ini, yaitu Alto, adalah Payment System Infrastructure Provider Company, part of Jarum Group. Oke, ini adalah agenda kita. Pertama-tama saya akan mencoba memperkenalkan sekilas mengenai diri saya di bagian introduction. Lalu saya akan menceritakan sedikit mengenai status transformasi digital Alto saat migrasi ke cloud provider. Kita akan lanjut mengenai tools-tools CNCF apa aja sih yang kami pakai di Alto. Lalu ada GitOps, benefit apa aja yang kita pakai setelah implementasi GitOps ini, dan kenapa kita memilih Argo CD. Lanjut ke customize. Dengan memakai GitOps, semua konfigurasi pasti akan berpusat di Git dan akan ada banyak sekali file-file YAML. Di part ini saya akan menjelaskan beberapa keuntungan memakai customize, bagaimana menyederhanakan YAML file yang banyak itu menjadi lebih rapi dan gampang di manage. Setelah itu ada demo. Saya akan menjelaskan sedikit topologi demo yang akan kita gunakan, requirement awalnya seperti apa, ekspektasinya gimana. Dan semoga dengan demo nanti teman-teman bisa lebih paham atau setidaknya ada gambaran lah. Terakhir, jika ada teman-teman punya pertanyaan silakan ditanyakan di session Q&A. Next. Oke, seperti yang saya mention di awal, nama saya ada Stefanus Nugraha. Saat ini bekerja di Alto Network sebagai DevOps Engineer. Awal karir saya bekerja sebagai IT support, lalu lanjut pernah menjadi network, terus system engineer, sampai saat ini menjadi DevOps Engineer. Saat ini fokus saya pada Cloud AWS GCP, Automation CI/CD, sama Kubernetes dan beberapa CNCF tools. Nah, saat kami mempunyai Kubernetes cluster, saat ini kami mempunyai Kubernetes cluster di on-prem, dan manage-nya itu lumayan, effortnya. Kita planning dari pembuatan cluster, pemilihan OS, runtime interface-nya apa, network interface, storage-nya, terus maintenance-nya, belum juga observability-nya. Dan karena kami punya banyak partner, kami juga bertanggung jawab dalam sisi infrastruktur partner kami. Jadi harus memikirkan bagaimana multi-tenancy-nya juga. Nah, oleh karena semua keribetan itu, kami milih pakai GCP karena udah ada region-nya di Jakarta. Kami pakai GCP karena sebagian infranya sudah kami pakai GKE karena sebagian infranya sudah di-manage oleh GCP, dan mulai beberapa aplikasi kami pindah tuh ke GKE. Akhirnya sampai ke production tuh dimulai dari Q2 2021. Untuk semua project baru dan based on container pasti akan masuk ke GKE. Kami juga mulai memindahkan beberapa project di on-prem yang risk-nya kecil untuk segera pindah ke GKE. Nah, kebanyakan di on-prem kami itu makanya Docker Swarm, jadi harus reconfig lagi beberapa YAML dari Docker Compose ke Kubernetes. Nah, saat ini kami mempunyai lebih dari 6 environment. Kami menyebutnya tuh SSDQ. SSDQ itu singkatan dari Staging, Sandbox, Development, QA. Lalu ada production. Karena kami harus mengikuti beberapa compliance, kami pisahkan tuh production buat sensitif dan non-sensitif data. Lalu juga ada beberapa environment buat partner. Saat ini kami mempunyai 10 lebih cluster. Node-nya sekitar 45-an, sekitar 600 pods di Alto Network. Nah, data-data yang tadi tuh masih bersifat sementara karena kami masih sedang dalam proses migrasi yang berjalan baru sekitar 5-10% dari keseluruhan workload yang ada. Terakhir, karena kita berhubungan dengan pihak bank, jadi kami harus wajib memenuhi beberapa compliance seperti ISO, karena berhubungan dengan kartu kredit ada PCI DSS, dan karena Alto juga merupakan official partner dari Visa, jadi harus memenuhi standar internasional dari Visa. Lanjut. Nah, karena kami sudah memakai Kubernetes,
ada beberapa platform dari CNCF untuk mendukung Kubernetes kami di Alto. Apa aja sih toolsnya? Pertama tentu aja Kubernetes, lalu ada Argo. Dalam case ini kami menggunakan Argo CD sebagai GitOps. Nah, dalam sesi ini kita akan fokus di Argo CD-nya. Lalu ada Grafana buat visualisasi matrix, Kiali ini buat visualisasi juga, tapi sebagai microservice-nya semacam topologi lah, topologi flow, Container D. Ini kita pakai runtime interface-nya menggantikan Docker yang sudah deprecated. Kami menggunakan Istio sebagai service mesh, lalu ada Vault untuk manajemen secret-nya. Nah, kebetulan Argo CD punya plugin Vault ini dari IBM, jadi bisa lebih mudah mengintegrasikannya. Lalu ada Prometheus untuk ngumpulin matrix-matrix yang ada. Selanjutnya OPA atau Open Policy Agent. Dalam case ini kita pakai namanya Gatekeeper. Kita nambahin satu step lagi yaitu Admission Controller untuk meng-apply beberapa custom policy yang kita buat. Contohnya misalkan pada saat deployment diharuskan punya standar label sekian. Nah, kalau jika labelnya tidak standar maka dia akan di-deny oleh Gatekeeper ini. Lalu ada Jaeger, ini satu bundle instalasinya dengan Istio, dipakai buat nge-trace microservices. Ada Terraform buat provisioning GCP-nya, dan terakhir kita pakai Harbor untuk repository image-image. Bisa juga sebagai scanning image. Nah, kenapa kami memilih GitOps? Karena tentu memberikan banyak keuntungan atau benefit di Alto, baik dari sisi developer, maupun dari sisi operation atau ops. Nah, apa aja sih benefitnya? Dari sisi developer, benefit yang pertama tuh infrastruktur as a code atau IAC. IAC ini basic atau dasar bagi GitOps. Semua code yang ditulis adalah config nantinya untuk Kubernetes. Karena nanti IAC akan dieksekusi secara terus-menerus atau looping. Dengan memakai IAC tuh kita bisa hemat waktu, efisien. Karena kalau ada project baru, tinggal copy paste dari IAC yang ada, lalu merubah sedikit parameter, dan bisa langsung dieksekusi. Lalu ada self-service. Daripada kita assign seseorang atau tim untuk mengurus deployment ke production, melihat nomor tiket, menyesuaikan versi release, melihat status replika, dan lain-lain, dengan GitOps kita hanya memantau Git-nya aja. Dan GitOps akan melakukan semuanya sendiri atau self-service. Lalu code review, menurut saya ini penting karena kita bisa pairing satu sama lain dengan saling mereview code yang kita buat. Dengan code review kita bisa sharing knowledge atau menghindari error jika ada teman kita ngelihat kesalahan sintaks atau buat YAML paling sering mungkin spasi. Dan ada git request atau pull request. Ini juga penting menurut saya bagi compliance karena ada sistem approval. Semua perubahan untuk naik ke satu step, ke staging atau ke production harus selalu melalui approval atasan kita atau orang yang ditunjuk untuk approve. Lalu dari benefit dari sisi operation tuh apa aja sih? Pertama, declarative way. Ini salah satu keuntungan paling besar menurut saya ya dengan pakai GitOps. Sederhananya gini nih, apa yang akan dikonfig di Git akan sama persis dengan apa yang di-deploy di server. Jadi kita tidak perlu melihat lagi konfigan di production, cukup melihat apa aja sih yang ada di Git. Observability, kemampuan untuk melihat keadaan sistem di server dan kita bisa nge-create alert berdasarkan matrix tertentu. Dengan pakai GitOps ini kita bisa bandingin nih, compare satu sistem dengan sistem yang lain cukup lewat Git. Lalu audit dan compliance. Nah, di Alto tuh karena banyak berhubungan dengan banks, dengan GitOps ini jauh lebih mudah untuk memenuhi target itu. Semua config bisa transparan, bisa dilihat di Git-nya. Ada sistem approval-nya. Semua kontributor di Git bisa di tracking historinya. Dan terakhir, disaster recovery. Disaster bisa terjadi kapan aja ya. Dengan GitOps, kita bisa recovery menuju cluster lain atau bahkan cloud provider lain dengan waktu yang cukup singkat karena semua konfigurasi udah ada, tinggal apply ke cluster baru. Lanjut, apa sih Argo CD itu? Argo CD adalah GitOps
operator untuk Kubernetes. Argo adalah kumpulan beberapa native tools yang semuanya berfokus pada area application delivery. Semuanya open source dan dibuat sebagai objek operator Kubernetes. Dia part of the Argo family. Argo saat ini, Argo tuh mempunyai 4 project yang setiap projectnya dibuat untuk specific use case. Ada Argo CD, Argo Rollout, Argo Workflow, dan Argo Event. Semua project dapat dipakai standalone atau sendiri-sendiri tanpa bergantung dengan project Argo yang lain. Di tahun 2020 dia bergabung dengan CNCF, jadi lebih terintegrasi menurut saya dengan semua tools CNCF. Dan Argo mempunyai logo yang lucu, menurut saya unik. Kenapa sih Argo CD? Karena menurut saya mempunyai user interface yang bagus ya. Nanti bisa dilihat pas demo, lalu enable multi-tenancy and multi-cluster management. Nah, Argo CD itu punya fitur yang bisa nampung beberapa namespace atau beberapa cluster, bahkan mungkin di beberapa cluster di cloud provider yang berbeda, asalkan tuh Argo CD ada akses ke sana. Lalu enable observability. Argo CD juga secara default tuh mengeluarkan matrix-matrix yang diperlukan untuk keperluan monitoring alerting dengan tools lain seperti Prometheus Grafana. Jadi kita nggak perlu lagi tuh buat custom matrix yang baru karena udah ada defaultnya. Terakhir, have a lot extensibility. Argo CD punya banyak extension atau plugin. Ini ada beberapa contohnya. Contohnya ada Argo CD Image Updater. Jadi kalau ada image terbaru di repo yang kita define sebelumnya, dia akan ngedetect tuh dan otomatis akan nge-update image yang ada di Git. Lalu ada contoh lagi Argo CD Application Set. Fungsinya mengotomatisasi pembuatan application set. Terus ada Argo CD Notif. Dia akan mengirim notifikasi setiap ada perubahan state atau changes di Git. Selanjutnya kita ke Argo CD Vault plugin. Di kantor saya saat ini pakai plugin ini, fungsinya untuk mengambil value asli dari HashiCorp Vault dan menginjekkan ke dalam secrets-nya Kubernetes pada saat deployment. Seperti dilihat di sini, jadi semua secret di Git itu akan dimasking oleh plugin ini. Contohnya kita lihat di sini ada example secret. Nah, di situ nggak ketahuan tuh value realnya seperti apa karena dimasking sama HashiCorp Vault. Nah, pada saat deployment dia akan mengambil ke vault-nya terus nge-inject ke secret aslinya. Sebagiannya saya tunjukkan ke, nah ini topologinya. Pertama tuh Argo CD akan ngepull secretnya dari YAML. Pada saat ngepull dia akan nge-trigger pluginnya, baru dia akan membuat koneksi ke HashiCorp Vault. Koneksi ini ada bermacam sistem autentikasinya, ada app role, ada Kubernetes autentikasi. Nah, ada berbagai macam autentikasi. Setelah di autentikasinya selesai, dia akan diizinkan untuk mengambil real value-nya ke Argo. Nah, pada saat deployment, real value ini akan diinjek ke Kubernetes Secret. Kira-kira seperti itu topologinya. Oke, kita lanjut ke access control. Saat ini Argo CD mempunyai setahu saya mempunyai 2 tipe login ya. Dari local user bisa atau bisa melalui itu sistem sign online seperti Active Directory atau OAuth. Nah, ini adalah ada screenshot sistem dari Alto yang memakai Active Directory dari Windows. Jadi kita bisa login menggunakan Active Directory, ngatur usernya di sana terpusat di Active Directory.
Lalu selain itu Argo CD juga mempunyai role based access control sendiri. Jadi kita define semua permissionnya lalu di-assign ke user. Contohnya di sini. Kita bisa mendefine role sebagai Argo CD Ops role. Nah, Argo CD Ops role tuh bisa permission buat action buat ke namespace-nya monitoring, dia di allow, nge-get namespace monitoring di allow dan nge-sync. Nah, setelah itu kita bisa define dengan user Argo CD Ops di binding ke role-nya Argo CD Ops role itu. Nah, menurut saya kekurangannya juga kan di sini ya, karena semua pengaturannya config-nya ada di YAML, nggak ada di user interface-nya. Oke, lanjut di Argo CD Matrix. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Argo CD itu mempunyai default matrix yang dia bisa ekspor ke tools lain. Nah, menurut saya salah satu matrix yang paling penting adalah ngejaga state nih di aplikasi. Nah, bahasa teknisnya sih nge-sync dengan Git. Nah, kalau dia nge-syncnya udah lewat atau out of sync, dia harus ke-detect. Kalau di sini bisa dilihat di out of sync-nya ada ya di sini. Jadi ada beberapa aplikasi yang sudah out of sync, artinya tidak sama state-nya dari Git dan di server. Nah, ini karena ada untuk ngejaga matrix ini saya buat pengaturan di Prometheus yang saya buat alert. Nah, jika sync-nya tidak sama dengan 0, dia akan severity-nya critical, dia akan ngirim alert. Dan kedua, matrix yang menurut saya penting adalah changes-nya. Kalau dilihat di sini adalah contoh changes-nya ada di Argo CD, itu bisa ngelihat ya, merge-nya kapan, suksesnya kapan, dan siapa yang melakukan changes tersebut. Lanjut ke konfigurasi manajemen. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, konfigurasi tools yang baik tuh menurut saya tuh harus memiliki beberapa kriteria. Contohnya harus deklaratif. Konfigurasi tools yang baik harus deklaratif, tidak ambigu, tertulis jelas di Git, dan tidak bergantung dengan sistem yang lain. Harus readable. Konfigurasi harus gampang dibaca agar setiap orang yang melihat mudah memahami. Terus ada fleksibel. Fleksibel ini harus konfigurasi tools yang baik tuh harus memudahkan, bisa beradaptasi dengan, misalkan kita punya beberapa environment, tuh dia bisa fleksibel beradaptasi dengan environment yang berbeda. Dan terakhir dia harus maintainable. Tools itu harus gampang di-maintain. Jadi misalkan kita pindah orang, beda engineer, gampang untuk mengubah atau menggunakan kembali dengan berbeda kondisi. Nah, di sini kita memakai customize untuk konfigurasi toolsnya. Kenapa customize? Karena semua tentang YAML file. Jadi apapun yang yang dibuat oleh customize adalah tentang YAML. Nah, customize mempunyai generator buat config map dan secret. Jadi config map-nya kita punya config map atau secret dari txt file, dia akan membuat generator itu menjadi YAML. Contohnya mungkin seperti ini. Customize punya patches juga. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi base. Misalkan kita punya beberapa environment seperti yang di Alto, base-nya itu tetap satu. Nah, setiap perubahan di itu kita pisahkan di beberapa folder. Ini contohnya beberapa customize-nya. Misalkan env ini yang berdasarkan txt akan pada saat di deploy akan menjadi config map karena mempunyai config map generator. Kita bisa menambahkan beberapa label seperti contohnya aplikasinya apa, dia connect ke database, layarnya juga back end atau front end, terus ada patches-nya. Ini setiap perubahan di setiap environment kita gunakan di sini. Nah, deployment patches-nya kita gunakan di sini, dan image-nya apa aja yang mau dirubah kita gunakan di sini. Nah, lanjut ke demo.
Oke, saya coba. Ini adalah topologi demo yang nanti saya akan buat. GitHub-nya ada di sini. Kalau mungkin nanti waktunya nggak cukup bisa dicoba sendiri. Ekspektasinya saya sudah install Istio dan Argo di cluster. Nanti saya akan coba deploy sebuah aplikasi dengan 2 environment dan sebuah class namespace monitoring dengan Prometheus dan Grafana. Oke, kita coba sharing. Oke, ini udah ada codingannya di sini seperti yang saya bilang, demonya udah ada, base dev on prod. Di sini ada beberapa aplikasi, setiap environment saya install dashboard Kubernetes dan ingressnya dari Istio, dan ini aplikasinya. Aplikasi ini HTML biasa, nah ini buat dev environment, dan buat production, ini buat prod environment. Nah ini memakai customize, kita jadi memudahkan, base-nya udah ada, jadi tiap kali kita tinggal membuat environment baru, kita tinggal buat folder baru, dan diubah beberapa yang esensial aja. Nah selanjutnya saya akan ke Argo CD-nya. Sebentar. Oke, ini kita sudah di Argo CD. Kita sudah mempunyai Argo CD dan Istio. Nah, di sini repositori saya sudah di-connect ke GitHub. Sorry. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya aja membuat aplikasi. Sebenarnya ini bisa lewat sebentar. Sebenarnya ini bisa lewat CLI. Cuman karena ini untuk demo, jadi kita coba di sini aja. Cluster namanya. Projectnya kita pakai project default, sync policy-nya automatic, repository URL-nya pakai yang ada, branching-nya kita pakai main, path-nya ini udah dia khusus ngedetect path-path yang ada. Kita pakai project demo. Lalu clusternya mau di deploy di mana dengan namespace apa? Oke, begitu semua udah oke. Kita create, coba create. Nah, dia akan nge-create beberapa namespace dengan dari dev, production, cluster utility, sampai monitoring. Kita tinggal lihat di sini cluster utility-nya fungsinya untuk membuat namespace dari dev, monitoring, sampai production. Di sini kita lihat, kita sedang ngedeploy semua konfigurasi yang ada. Oke, kita tunggu state matrix-nya udah. Oke, hello-nya sepertinya sudah di-deploy, tinggal kita tes. Aplikasinya sebentar, apakah kelihatan? Ya, ini udah kelihatan yang buat dev. Di sini yang buat production juga kita lihat hello-nya. Oke. Ya, ini yang buat production. Jadi kelihatan masing-masing namespace punya dashboard-nya sendiri. Bisa dilihat ini dashboard buat production.
Nah, ini dashboardnya sudah jadi. Namespace-nya kita lihat ada di sini. Please type production. Nah, dashboard buat production sudah jadi. Semuanya ada di GitOps ini. Nah, jadi cukup mudah. Semua terintegrasi di sini. Uh, Semua perubahan akan melalui Git saja. Jadi misalkan kita mau rubah replika jadi 2 jadi 5, kita tinggal commit di Git dan dia akan nge-sync. Kalau sync-nya di set otomatis, dia akan terubah secara otomatis. Jika sync-nya ini manual, kita klik ini sync synchronize. Dia akan ngambil semua konfigurasi di Git. Begitu kira-kira. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, Pak. Siap. Oke, sebentar saya bacakan. Tadi ada beberapa pertanyaan, mungkin saya ulang lagi. Buat rekan-rekan Oke. yang ingin bertanya, silakan di kolom chat Q&A. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu dari Mas Giri Kuncoro. Di Argo ekosistem ini selain Argo CD ada tool-tool lainnya juga seperti Argo Rollout dan Argo Workflow dan lainnya. Nah, terus pertanyaannya itu apakah implementasi juga di Alto Network, Mas? Yang kayak tadi Argo Rollout, Argo Workflow itu diimplementasi di Alto Network juga nggak, Mas? Oh, saat ini kita baru implementasi Argo CD-nya. Belum ke Argo Rollout, terus ada beberapa, ada 4 itu. Saat ini sih kita baru implementasi khusus di Argo CD doang sih. Oke, Mas, siap. Terus ada pertanyaan dari Mas Arif Karisma. Argo CD image update-nya ini udah stable belum, Mas, kalau misalkan dipakai? Nah, saya belum pernah nyoba sih yang extension yang itu. Saya nyoba tuh extensionnya baru nyoba yang Vault itu pluginnya sama customize. Jadi kalau yang Argo CD Image Updater ini saya belum pernah nyoba, jadi belum tahu stabil apa enggaknya. Mohon maaf Mas Arif. Oke, ini ada reply-nya. Karena sebelumnya pakai Argo CD, belum nemu yang bisa nulis balik ke Git kalau ada image update-nya yang terintegrasi dengan Argo CD-nya. Oh, saat ini sih di pipeline kita yang akan nulis ngerubah image-nya. Contohnya yang tadi customize itu pada saat pipeline kita mau naik uh, CI/CD pipeline kita nge-replace di customize khusus bagian image update-nya. Jadi pada saat CI/CD-nya jalan, ngerubah image, baru nge-sync ke Argo CD. Begitu sih. Makanya kenapa kita pakai customize. Karena kita juga struggle tuh waktu itu nyari itunya. Gimana ya cara update YAML-nya yang enak ya, yang gampang. Akhirnya kita nemu customize. Pernah nyoba Helm, tapi cukup susah karena perlu learning path lagi. Jadi paling gampang menurut saya customize. Mas, mungkin dari Mas Arif tadi ada reply lagi, atau dari rekan yang lain mungkin kita masih ada waktu sedikit, mungkin 2 menit. Oke, sepertinya belum ada. Mungkin dari Mas Stefanus ada yang mau ditambahkan lagi, Mas? Belum ada sih, udah apa ya? Udah sih kalau dari saya. Oh, ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari Mas Novelino. Argo CD ini misal enable manual sync, apakah bisa langsung kirim alert misal ke Slack atau Messenger apps yang lain apabila reponya itu out of sync? Oh, bisa, iya bisa. Itu ada matriksnya di defaultnya. Jadi begitu tadi yang seperti tadi saya lihat tuh ada out of sync di Grafana-nya, itu bisa ngirim alert tuh. Ada beberapa aplikasi misalkan ini yang dev environment tuh dia out of sync. Dia bakal ngirim alert sesuai di define di alert manager atau notif yang lainnya. Bisa di situ sih. Oke, Mas. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oke,